30. Kemudian ada Rahma Satya Mentari dengan NIM 24023092. Lalu ada Iskandar Nurba Pasaribu, saya sendiri dengan NIM 24023062. Dan yang terakhir ada Viola Arianta Putri dengan NIM 24023066. Di sini yang akan kami jelaskan adalah pengertian dari gaya tari, analisis struktur, analisis fungsi, pengaruh budaya terhadap gaya tari, pengaruh sosial terhadap gaya tari, dan juga pengaruh geografis terhadap gaya tari. Yang pertama adalah pengertian gaya tari. Gaya tari adalah suatu cara atau ciri khas gerakan dalam tarian yang mencerminkan identitas tertentu, seperti budayanya, daerahnya, atau bahkan pencipta dari tari sendiri. Gaya ini biasanya dilihat dari ritme geraknya, ekspresi, kostum, hingga iringan musiknya. Menurut Sudarsana sendiri, gaya tari adalah ciri khas gerak yang dimiliki oleh suatu tarian yang mencerminkan keunikan daerah, individu dari pencipta tarian tersebut, dan juga zaman tertentu. Secara sederhana, gaya tari ini merupakan suatu warna ataupun karakteristik dari tarian tersebut yang membedakan tarian tersebut dengan daerah lainnya. Kemudian analisis struktur. Pada gerakan sendiri, gerakan tari tortor cenderung sederhana, namun memiliki makna yang mendalam. Misalnya pada gerakan tangan, gerakan tangannya didominasi oleh gerakan pergelangan tangan dengan jari, diangkat naik turun, tidak melebihi bahu, yang berarti jika melebihi bahu maka akan menandakan kesialan. Selanjutnya gerak kaki. Langkah kaki biasanya kecil, dilakukan dengan sedikit berjinjit mengikuti irama musik. Dengan hentakan kaki penari di atas papan ataupun rumah papan yang menghasilkan bunyi tortor itu sendiri. Gerakan tangannya bergerak mengikuti irama musik secara halus. Dengan ekspresi wajah penari yang biasanya tenang dan juga hikmat mencerminkan pada suasana acara. Kemudian tari tortor sendiri memiliki ragam jenis, yaitu ada tari tortor nasional Lulo, tari tortor Siti Kucawan, tari tortor Tunggal Panaruan, dan juga ada tari tortor Pesta yang diadakan pada acara ataupun pada suatu acara duka. Kemudian analisis struktur. Dari struktur geraknya sendiri, gerak tangan dan jari biasanya diangkat sejajar dada, melambangkan penghormatan. Tari tortor juga memiliki nama dalam setiap gerakannya. Ada pangundot dengan gerakan semua badan berpusat pada gerakan kaki dan juga tumit kaki. Kemudian ada pangeal, gerakan pinggang yang dimulai diikuti dengan tangan, jari, dan juga kepala. Kemudian ada juga pangdenggal, gerakan tangan yang melintang dengan rotasi diturunkan dengan elastis menuju pinggang. Dan ada juga siampukna, gerakan leher yang seirama dengan musik gondang itu sendiri dan juga pangundot. Kemudian yang terakhir ada hapunana, ekspresi wajah yang menunjukkan emosi dan berkomunikasi dengan penonton. Musik pengiring dari tarian tortor ini ada gondang ataupun gondang sambilan ataupun gondang sehidup itu, dengan adanya juga sulim atau suling, obung, serta syair ataupun yang sering disebut oleh masyarakat Batak sebagai onak-onak dan juga yang lainnya. Dengan tempo lambat dan disesuaikan dengan penari. Struktur tata riasnya sendiri, warna pada pakaian penari biasanya dominan merah, hitam, dan juga menggunakan mulos yang memiliki makna simbolik keberanian, kekuatan, dan juga kesucian. Ada juga warna putih yang menjadi dominan pada pakaian para penari. Kemudian aksesorinya seperti ikat kepala, sorong tali pada masyarakat Batak Toba, ataupun bulang juga digunakan bulang pada masyarakat Mandailing, digunakan sesuai dengan status sosial atau peran pada tarian tersebut. Kemudian biasanya digunakan adalah riasan cantik, namun tetap menunjukkan ketegasan yang sesuai dengan karakter masyarakat Batak itu sendiri. Nah, struktur penyajiannya ada pembukaan, diawali dengan doa dan musik gondang, dilanjutkan dengan penari yang masuk ke dalam panggung kepada para hadirin. Intinya, gerakan tari utama disesuaikan dengan tujuan acara, ritual, adat, pesta, ataupun upacara kematian. Kemudian yang terakhir ada penutup, biasanya ditutup dengan salam dan penghormatan kepada penonton ataupun tokoh adat. Analisis fungsi tari tortor akan dijelaskan oleh teman saya, Ataya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan analisis fungsi tari tortor. Nah, pada tari tortor ada hiburan dan pertunjukan. Seiring perkembangan zaman, tortor juga berfungsi sebagai hiburan dan seni pertunjukan. Tarian ini sering ditampilkan dalam acara penyambutan tamu, festival budaya,
dan pertunjukan seni untuk memperkenalkan budaya Batak pada masyarakat luas. Ada juga ekspresi budaya dan identitas. Tari tortor merupakan salah satu elemen penting dalam identitas budaya Batak. Melalui tarian ini, nilai-nilai luhur, sejarah, dan tradisi masyarakat Batak diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian ada simbol status dan kehormatan dalam beberapa konteks adat. Partisipasi dan kualitas penampilan dalam menari tortor dapat mencerminkan status sosial dan kehormatan seseorang atau keluarga. Kemudian ada spiritual, menyampaikan doa, harapan, dan rasa syukur kepada Tuhan dan leluhur. Kemudian ada sosial, yaitu mempererat persatuan, kebersamaan, dan gotong royong dalam masyarakat Batak. Kemudian ada budaya, menjadi ekspresi identitas budaya Batak dan menunjukkan kekayaan tradisi. Dan kemudian ada juga hiburan dan perayaan, yaitu digunakan sebagai tarian penyambutan tamu, hiburan dalam pesta, dan perayaan adat. Terdapat pula ritualnya, yaitu ritual ini digunakan dalam upacara adat seperti kematian, penyembuhan, dan panen. Mari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada pengaruh budaya terhadap gaya tari yang akan dijelaskan oleh Viola Arianta Putri. Kepada Viola, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh budaya terhadap gaya tari. Materi pengaruh budaya terhadap gaya tari yang akan dijelaskan oleh teman kami Rahma Satya Mentari. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan pengaruh budaya terhadap gaya tari. Dikarenakan budaya masyarakat Batak yang keras atau bisa dibilang tegas, kuat serta memiliki nilai harkat dan martabat, tari tortor mendapatkan pengaruh dari budaya tersebut. Misalnya pada acara pernikahan, keluarga, tamu undangan akan menari sebagai untuk rasa bahagia, doa serta untuk syukur. Begitupun dengan tarian pada saat kematian menunjukkan bahwa seseorang yang meninggal disebut akan selalu dikenang oleh keluarganya dengan mengadakan tari tortor tersebut. Untuk gerakan tari tortor harus terlihat kuat serta kaki yang dihentapkan dengan gerakan yang berulang-ulang. Hal ini juga sesuai dengan budaya dan kepribadian masyarakat yang mempengaruhi tari tortor tersebut. Selanjutnya, materi pengaruh sosial terhadap tari tortor yang akan dijelaskan oleh Viola. Kesalahan dari saya sebagai moderator. Selanjutnya, pengaruh sosial terhadap tari tortor yang akan dijelaskan oleh Nurul Ataya. Kepada Nurul Ataya, dipersilakan. Di sini pengaruh sosial terhadap tari tortor dibagi menjadi 5, yaitu ada gotong royong, kehidupan adat yang kuat, struktur sosial dan hierarki, interaksi dengan dunia modern, dan juga sebagai media ungkapan. Di sini pada poin gotong royong ini dikarenakan gerakan dalam tortor jadi kompak, harmonis, dan saling terhubung antara penari, mencerminkan semangat gotong royong dan kesatuan dalam masyarakat. Pada poin kedua, kehidupan adat yang kuat. Di sini ada 2 poin, ada yaitu gerakan yang pelan dan hikmat saat upacara duka. Dan yang kedua ada gerakan yang semangat dan gembira saat pesta pernikahan. Pada poin ketiga yaitu struktur sosial dan hierarki, yaitu gerakan tari tortor juga memperlihatkan posisi dan penghormatan seperti siapa yang boleh memulai menari duluan atau bagaimana penari memberi penghormatan kepada tokoh adat, yaitu biasanya lewat gerakan tangan yang mengarah ke depan. Kemudian ada interaksi dengan dunia modern, yaitu ada koreografi yang lebih dinamis, ada penggabungan musik tradisional dan elektronik, dan juga ada penggunaan properti baru. Kemudian pada poin terakhir yaitu sebagai media ungkapan, gerakan tari dibuat komunikatif seolah sedang berbicara, sebagai ungkapan rasa syukur, selamat, pujian, serta doa. Selanjutnya, materi pengaruh geografis terhadap tari tortor yang akan dijelaskan oleh teman kami, Viola Arianta Putri. Kepada Viola, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan 5 pengaruh geografis terhadap tari tortor. Di mana yang pertama itu ada benteng alam yang berbukit dan pegunungan. Gerakan dalam tari tortor yang kuat dan mantap mencerminkan fisik masyarakat yang terbiasa hidup di medan yang berat.
Hentakan kaki yang keras dan sikap tubuh yang tegak menggambarkan keteguhan dan kekokohan selaras dengan alam yang mereka tinggali. Yang kedua itu ada kehidupan tradisional di desa. Komunikasi antar masyarakat sering dilakukan lewat simbol budaya seperti tari. Maka, gerakan tari tortor jadi simbolik dan ekspresif agar bisa menyampaikan pesan secara jelas dalam upacara adat. Gerakan tangan yang terbuka atau badan yang dicondongkan sedikit ke depan bisa menyampaikan rasa hormat atau permohonan. Dan yang ketiga itu ada letak strategis sebagai persimpangan budaya, di mana beberapa versi tortor berkembang dengan gaya berbeda. Misalnya, yang pertama itu ada tari tortor Batak Toba yang lebih kaku dan juga simbolik. Dan yang kedua itu ada tortor Mandailing, bisa lembut dan juga melodius. Jadi, lokasi geografis juga berkontribusi pada variasi gerakan dalam jenis-jenis tari tortor. Yang keempat itu ada kontribusi tanah serta rumah adat, di mana gerakan menghentakkan kaki menjadi sangat khas dalam tortor karena akan menimbulkan bunyi tortor yang bergema dan terasa secara fisik oleh peserta upacara, dan ini memberikan kesan kuat, sakral dan juga magis. Dan yang terakhir itu adalah lingkungan alam dan kepercayaan masyarakat, di mana gerakan tortor tidak hanya estetis, tapi juga mengandung makna spiritual seperti memanggil roh leluhur dan memberikan penghormatan kepada alam dan juga pencipta. Yang terakhir itu menolak bala atau musik buruk. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fialayana yang telah menyampaikan materi pengaruh geografis terhadap tari tortor. Di sini, tarian itu sama seperti penjelasan kami, memiliki gerakan yang tegas dan mencerminkan dari suatu karakteristik masyarakat Batak, dan juga gerakannya yang sedikit gemulai dikarenakan menciptakan suatu kelembutan pada tarian tersebut. Nah, kesimpulan dari materi kami ini, Sumatera Utara memiliki keunikannya tersendiri, termasuk pada bidang tarian. Tari tortor merupakan tari kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun dengan iringan musik tradisional. Lalu, gerakan yang tegas, kuat, dan lembut dalam satu waktu menciptakan keunikan pada tarian ini. Apalagi tari tortor berbeda jenisnya sesuai dengan acara ataupun kejadian yang sedang terjadi di masyarakat. Dan di tiap daerah sendiri pun gerakannya serta penamaan tariannya juga berbeda-beda. Namun, tetap dalam satu lingkup tarian, yaitu tari tortor. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum